Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tirai Politik. Hari ini kita akan membahas tentang Pak Purbaya yang terbang ke Cina dan Inggris menerbitkan surat utang negara dalam bentuk mata uang yen. Ini menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin bergantung lagi dengan dolar Amerika Serikat. Apakah langkah ini akan membuat pemerintah Amerika ketar-ketir karena Indonesia sekarang sudah tidak bergantung dengan mata uang mereka? Kita akan membahas lebih dalam lagi karena ini adalah langkah yang cukup berani, yang cukup besar, karena kita tahu kemarin dari Pak Purbaya sendiri itu dan Pak Prabowo habis menolak pinjaman dari IMF. Tapi sekarang Pak Purbaya dan Pak Prabowo dengan strateginya dia menggandeng investor dari Cina dan Inggris. Apakah ini bentuk dari perlawanan Indonesia untuk membuat rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika? Kita akan saksikan beberapa cuplikan video dari Pak Purbaya. Oke, kita mulai ya. Oke, ini adalah pertemuan Pak Purbaya dengan investor Cina. Kita amati baik-baik ya. Jadi di pertemuan ini Pak Purbaya berhasil mendapatkan investor dari Cina itu dengan nominal senilai 17 miliar dolar. Saya selalu begitu, kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim. Tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana. Tak. Negosiasi lah. Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang. Di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri. Keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh. Biar sama gabut dia nggak kerja. Komisaris lagi. Jadi gini, waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan. Ya di bawah lah. Oh gini. Saya kan nggak pernah ngomong. Saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita ngemis sama Cina. Orang Cina kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat, Pak ini, gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Dan orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina, bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini, dikuasai pemerintah, dan dia di bawah 2 Menko perekonomian, Menko di sana, satu perekonomian, satu apalah. Baru dia kata, mau sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu, bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik, jangan sampai nanti Anda susah. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, saya bilang apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Ya, bisa. Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Jadi kita nggak even minta persetujuan si gubernurnya, kita masuk ketemu ke atasnya,
Waktu event nggak ini makan siang, Pak Luhut bilang, gimana masalah itu bilateral? Oh sudah, itu udah serius, kita makan aja sekarang. Jadi 1 detik selesai. Besoknya tanda tangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa berencana terbang ke Tiongkok dan Inggris pada pertengahan Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk mempromosikan instrumen surat utang Indonesia sekaligus memperluas basis investor global. Dalam konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026, Purbaya menyatakan akan bertolak ke Tiongkok pada 16 Juni 2026 untuk mempromosikan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau biasa disebut Panda Bond. Penerbitan instrumen ini ditargetkan dapat terrealisasi pada bulan ini sebagai strategi diversifikasi pembiayaan negara. Setelah dari negeri Tiongkok, Menteri Keuangan akan melanjutkan lawatan ke Inggris. Dalam kunjungan itu, Purbaya dijadwalkan bertemu dengan para investor untuk meyakinkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan dikelola dengan kebijakan yang baik. Strategi diversifikasi sumber pembiayaan negara ini sendiri ditempuh Kementerian Keuangan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak bergantung pada satu sumber pendanaan tertentu. Maksudnya itu jadi tidak tergantung pada dolar Amerika. Jadi kondisi diskusi dengan Asian Infrastructure Investment Bank cukup menarik dan cukup dalam. Yang paling penting adalah kita bisa berhasil mengamankan pendanaan sekitar 17 miliar dolar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025 sampai 2029. Itu kontribusi yang amat besar untuk pembiayaan proyek-proyek di Indonesia. Selain itu, AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menerima baik niat mereka itu, dan saya harapkan Juni tahun depan kantornya sudah berdiri. Oke, jadi kunjungan dari Pak Purbaya ini ke Cina dan Inggris itu berhasil mendapatkan investor senilai 17 miliar dolar. Jadi tidak sia-sia. Dan ini juga menegaskan dengan adanya surat utang negara dengan nominalnya itu pakai yuan, tidak pakai dolar Amerika. Jadi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak mau bergantung pada satu mata uang saja. Apakah ini akan membuat Amerika ketar-ketir karena Indonesia sekarang tidak mau di bawah Amerika lagi? Kita doakan saja kepada Pak Purbaya dan Pak Prabowo untuk strateginya ini berjalan lancar dan akan membuat Indonesia semakin maju. Oke, bagikan pendapat kalian tentang video ini. Kalau bermanfaat bisa di-share dan komen ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.